Iya, Mas Ucang yang kemarin kita ceritain. Iya. Kita gibah dikit tuh. Kita sentil dikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kembali lagi nih sama saya nih Mas Fajri nih. Waduh, Mas Dimas dan Mas Baper. Iya. Ya. Hari ini kita bakal podcast lagi tentang apa? Tentang barista. Tentang bisnis F&B lagi. Waduh, lanjut. Lanjut. Aduh, buka masker dulu dong. Buka. Biar kelihatan ganteng. Ini episode kedua dengan saya ya Mas ya. Ya, episode kedua. Supaya semoga bisa semakin ngangkat nih. Wah, amin sekali. Amin paling serius. Oh, ya. Jadi hari ini kita kayaknya opening dulu dah. Ya, hari ini kita bakal sedikit wawancara, sedikit bercerita, mengobrol lah ya. mengobrol. Kan? Basa-basi, bercengkrama. Ya, itulah pokoknya. Ya. Bersama Mas Dimas Rajuardi. Iya, oke. Ya. Jadi kita akan bahas apa nih hari ini Mas Fajri? Biasa. Kerjaan kita ya kan. Biasa, seputar segitu-gitu aja ya kan aja. obrolan. Nggak ada yang lebih dari kita. Ya apalah. Bakar dulu, bakar. Mas Fajri nih. Kalau boleh tahu berapa tahun sih sudah di industri kopi nih? Wah, di industri kopi udah 0. Nol apa? 2 ya. Jadi sekitar 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun dah. 3 tahun. 3 tahun. 2017, 2018. 4 tahun. 18 3 tahun. Ya, 3 tahun. 2018 mulai masuk. Terus sampai sekarang nih. Awalnya dari mana dulu deh? Kenal sama istilahnya ada coffee shop dulu deh, ada kopi yang di-serve secara niat gitu, secara profesional gitu, tahu di mana? Taunya itu jadi gini, aku awal kuliah masuk ke Banjarbaru. Aslinya kan aku Kota Baru tuh. Ya. Jadi awal 2017 tuh aku ke Banjarbaru terus kuliah. Awalnya aku tuh cuman main warnet. Iya, main warnet. Terus karena udah mulai merasa bosan, jadinya coba-coba mampir ke kafe. Awalnya aku memang nggak tahu sama sekali apa itu kafe, kopi shop. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Taunya kafe aja dulu ya kan, balik. Kafe nongkrong, ekstra jus susu. Mahal aja pokoknya. Waduh, kafe itu mahal. Jadi setelah itu coba-coba masuk ke kopi shop. Nah, Kopi shop pertama kalau boleh tahu apa nih? Matawai Kopi. Matawai. Nah, dari situ tuh aku coba sering ke sana dan awalnya tuh aku minumnya tubruk karena aku tahu kan tubruk ya kopi hitam pakai gula gitu. Iya. Nah, Bener. dan ternyata setelah pesan, wah, tidak ada manis-manisnya. Sangat asam. Sangat asam. Seperti Arabica lokal. Sangat funky ya, Funky, fruity. Tapi awalnya tuh nggak tahu apa itu fruity, apa itu funky. Kan baru. Bener. Jadi tuh kalau biasanya orang baru tahu kopi nih, pasti doktrinnya pahit aja gitu. Kopi itu pahit. Nyari orang yang baru pertama nyoba kopi udah tahu kopi itu asam tuh udah gokil tuh. Udah bagus sebenarnya. Lumayan nih. Ada bakat. Jadi barista. Nah, setelah itu tuh baru aku sekitar 1 minggu. Aku ingat banget tuh 1 minggu aku rutin ke kedai kopi Matawai. Rutin nih tiap hari. Rutin tiap malam. Itu katanya kalau ke Matawai rutin selama seminggu pahalanya sama kayak naik haji ya. Waduh, bahas-bahas pahala. Tidak ada pahala dalam ke coffee shop kecuali Anda menyumbangkan. Kecuali ke coffee shop sambil berzikir. Waduh, setiap langkahmu berzikir. Setiap langkah adalah ibadah. Waduh. Ini coba nih. Ini Ada apa nih? Ada ini namanya apa ya? Ini Ini namanya Blue Sapphire, yang ini Emerald Borneo. Cobain. Kenapa Blue Sapphire nih namanya? Karena mirip nama-nama batu. Oh. Dan juga ini warnanya biru. Oke. Kalau warnanya merah jadi Red Sapphire. Wah. Sangat sampah ya. Diaduk sampai. Tapi ada tuh sapphire yang sering kemana-mana.
Musafir. Kan? Apa tuh? Musafir truk. Musafir terkandangan. Kita coba dulu ya kan. Coba. Kiwinya dimakan ya. Wah, asik nih. Wah, iya jelas asik. Buahnya kiwi ya kan? Iya. Sirupnya apa? melon. Salah Apa? sekali. Apa? Ini loh, sirupnya sirup kiwi. Kiwi. Iya, dari Topin. Silakan masuk. Good. Saya kira Anda mempres budget cara menggunakan sirup melon. Tidak ada yang kopi-kopi biasa di sini. Premium. Tapi kan ini non kopi, Mas. Weh. Segitu ya. Esnya berselancar. Lanjut. Lanjut. Kita bahas barista. Jadi akhirnya kenapa tuh bisa, jatuh Mas garnishnya, Waduh, garnisnya kita buang. Kenapa nih bisa sampai akhirnya dari penikmat dulu ya kan yang awalnya rutin ke coffee shop akhirnya bisa sampai bekerja itu gimana ceritanya? Jadi pas di Matawai itu setelah 1 minggu rutin ke Matawai Kopi, akhirnya mikir kayaknya kalau jadi barista sekalian kerja sekalian kuliah, ngopi. Iya sekalian ngopi. Bener. Enak tuh daripada kita ngopi tiap malam kan 20.000 satu malam kali 1 minggu 140.000. Betul. Sedangkan duit biaya ongkos kita di luar kota kan cuma 300. Wah, sangat kayaknya memakan. Banyak ke spend di kopi ya kan? Iya. Sebenarnya udah ada gaji pun gajinya habis-habis di kopi. Iya, habis-habis di kopi. Tiap malam kopi. Iya, bener. Jadi akhirnya cobain lah itu, pengen kerja di sini. Kebetulan awal itu beliau cuma punya karyawan 1, jadi barista 1. Jadi ownernya langsung ngebar sama ponakan ya. Ponakannya bos tuh kerja di situ. Pas nyari ya udah kita coba-coba. Ponakannya Mas Ucang. Iya, Mas Ucang yang kemarin kita ceritain. Kita gibah dikit. Kita sentil dikit yang akhirnya Mas Ucang ini satu bar sama aku akhirnya di Joglo. Iya, berawal dari Matawai ke Joglo. Ke Joglo. Kalau boleh tahu keluarnya kenapa nih? Jangan. Adalah sesuatu. Mas Ucang cari nonton ya. Ini aja. Apa namanya? Cari pengalaman baru, ya. Suasana baru ya kan. Mas Ucang kerjanya oke kok. Oke. Jadi kalau aku nih pertama kali kenal kopi sebenarnya dikenalin sama bapakku. Waduh. Iya. Jadi bapakku tuh orangnya juga suka ngopi sebenarnya. Kopi apa tuh? Kopi aja, pokoknya kopi apa aja. Kalau di rumah dulu kan belum ada kopi shop, sering yang sering minum kopi saset nih, ya, bapak. Nih. Terus waktu itu ada kopi shop pertama di Kandangan, karena aku aslinya orang Kandangan nih. Iya. Itu di samping kantornya. Pas samping kantornya. Terus kayak diajakin nih, ayo ngopi situ. Ya walaupun dulu minumnya cuman paling Vietnam drip yang gitu-gitu lah, basic aja lah. Bapak-bapak ya kan. Iya. Kasih mocktail. Waduh. Hammer. Dikira pakai alkohol. Padahal ini murni soda dan tonik. Dan air putih juga ada. Kompres budget. Aduh, es batunya nih ganggu. Terus dikenalin lah ya kan. Mulai ngopi-ngopi di sana. Akhirnya berani ngopi sendiri, maksudnya berani ke sana sendiri terus sama teman-teman. Terus kayaknya keren nih jadi barista, kayaknya asik nih. Jadi awalnya tuh karena keren. Iya, awalnya karena keren. Duit. Bukan, dulu kan bapak masih ada. Duit masih lancar. Sekarang sudah ada telepon ya guys ya. Ya maaf ya. Terus akhirnya waktu SMA nih bapak itu pernah sakit masuk rumah sakit seminggu ya kan. Terus kan yang ngejagain di rumah sakit nih gantian, kadang mama kadang aku gitu. Terus waktu aku nggak ngejagain biasanya pulangnya mampir dulu ke sana belajar aja dulu, belajar nyeduh, belajar nge-shot espresso. Dulu waktu pertama kali tuh belajar pakai Rockpresso. Langsung megang alat. Langsung. Waduh. Karena baristanya juga teman-teman. Jadi ya sambil diajarin lah. Yeah. Belajar. Akhirnya di sana sebenarnya bukan ngebar yang bukan pegawai gitu, gimana ya? Yang ngebar curi-curian yang nggak digaji tapi dapat minum gratis. Oh gitu. iya. Hitung-hitung bantu.
karena itu kopi shop pertama dan industri kopi lagi ke blow up, sama dulu tuh ada film Filosofi Kopi. Iya, Filosofi Kopi. Lagi hangat lah kopi nih, lagi panas-panasnya nih industri kopi. Kopi shop cuman satu waktu itu di sana. Itu namanya Air Kopi dulu. Air Kopi. Nah, akhirnya otomatis pengunjung traffic jadi tinggi banget nih. Sementara yang menyediakan, yang memfasilitasi kopi cuma satu kedai aja awalnya. Jadi ke situ belajar, nggak punya tempat lain kan selain belajar, otomatis di sana belajar. Akhirnya kurang lebih berapa bulan ya di sana gitu, nggak terlalu lama lah. Ada sebulan kayaknya, sebulan apa 2 bulan di sana. Terus habis dari itu lulus SMA nih. Lulus SMA. Memutuskan untuk kuliah, akhirnya kuliah di Banjarbaru. Tinggal di sini, akan menetap di sini. Akhirnya sama di sini juga ngopi tiap malam. Kok boros nih. Ngopi tiap malam ya kan. Akhirnya kenapa nggak kerja aja gitu loh. Basicnya sudah ada. Kurang lebih. Paling ya nggak jauh beda lah maksudnya. Cuman di sini mungkin lebih terbuka lebar aja gitu, lebih banyak, lebih luas gitulah. Terus akhirnya daftar di nggak daftar, sempat daftar nyebar CV dulu. Nyebar CV ke banyak lah, ada lah. Yang manggil tuh cuman satu. Ada. Kedai Oji lah di Banjarbaru, kedai lama gitu dari lah. Sekian banyak. Waduh. Akhirnya tapi pas jangka rentang waktunya setelah masukin lamaran, ngirim CV sama dipanggil itu lumayan lama, ada sebulan kali. Sebulan. Jadi paling ini nggak keterima, maksudnya gitu. Berkecil hati lah. Terus ternyata pas aku lagi di jalan nih, waktu itu aku pulang naik taksi ke Kandangan. Karena malas aja pakai motor gitu, panas ya kan, panas, hujan kehujanan. Mending naik taksi santai, bisa tidur. Akhirnya pulang ke Kandangan, waktu di jalan itu masuk SMS, via SMS lagi. SMS. Ngebales nggak ada pulsa ya kan. Kalau WA bisa. Tapi Kandangan ada jaringan. Ya. Ada. Ya ada dong. Ada. Maaf ya Kandangan ya. Ya. Macam-macam. Dicoba nih. Lanjut. Jadi, akhirnya Mas ya bisa datang untuk interview nggak? Interview apa wawancara gitu, pokoknya ngobrol dulu di itulah. Iya. Di kedai yang manggil tadi. Akhirnya karena nggak bisa kan, ini jalan arah ke Kandangan sudah nih, sudah di jalan. Jadi nggak aku bales SMS-nya. Waduh, ditolak. Ditolak karena terlalu lama. Iya, akhirnya kan karena ada beberapa teman yang kerja di kopi juga di sini. Udah punya kedai. Udah punya kedai. Ada beberapa kenalan lah. Iseng-iseng ku tanyain kalau ada yang hiring tolong infoin ya gitu, tolong. Biasanya kan kita tahu kedai-kedai sini mungkin hiring, cuman yang masuk kan yang orang-orang dalam juga, budaya cari barista. Maksudnya orang juga nggak mau banyak mikir gitu loh, mending ada yang trusted nih, yang terpercaya, maksudnya entah ini titipan siapa gitu, daripada hiring orang yang nggak tahu siapa-siapa nih. Tahu-tahu masuk dia mencuri genset. Waduh, mencuri genset sih, mecahin gelas. Jadinya gelap kedai kan. Kasihan ya kedainya ya. Wah, apa nih? Wah, ini sesuatu yang spesial. Saya tahu nih dari jauh kayaknya. Waduh. Wah, pizza. Terima kasih Mas. Aduh, ini dim. Ini ada nih di menu Almaida nih. Ada nih. Apa namanya pizza apa nih? Ini namanya pizza Pamaton. Waduh, kalau kemarin kan ada kopi susu Pamaton. Sekarang susu. Nih ada pizza Pamaton. Cobain. Cobain dulu ya. Cobain. Sepertinya enak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagaimana Mas Dimas? Waduh, sepertinya main Mas. Apakah juga ingin dinikahi? Seandainya saya diizinkan menikah untuk kedua kali, saya akan berselingkuh dengan pizza ini. Waduh, pizza Pamaton the best ya. Kalian harus beli ini. Pizza Pamaton pemicu perselingkuhan. Cuman ada di Two Season Almaida. Wah, enak banget ini Mas. Wes, santai. Banyak. Jikalau
suatu saat saya akan menikah, Iya. saya akan mencari istri yang bisa membuat pizza seperti ini. Waduh. Ini adalah tipe istri saya. Wah, yang bisa membuat Yang bisa pizza seperti ini. seenak ini. Seenak ini. Seenak ini. Bukan main. Gak peduli saya mau cantik, Wah, mau berpendidikan, yang penting bisa bikin pizza. Pizza utama. Buset. Waduh. Sangat berlebihan. Saya suka ini. Promosi. Mantap. Buat teman-teman yang pengen nyobain langsung aja ke Almeida ya kan. Enak nih, the best nih. Aku udah ya lumayan sering lah makan pizza. Soalnya Wes. tiap malam minggu kita pizza party. Pizza boy. party ke daerah Ame, pizza party. Kalau ke daerah Ame tuh, wah. Langsung pizza party. Cobain nih. Ini sausnya ya? Ya sausnya. Wah, saus apa tuh? Wah, Saus tiram ya. saus tiram bukan dong. Ini saus ABC biasa. Tapi makin enak nih dikasih saus. Iya iyalah. Dikasih nasi kayaknya enak. Waduh, makan pizza pakai nasi. Double karbohidrat. Suka ya. Soalnya jadi kita balik ke topik ya. Topik ya. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai nanyain teman ada Iya. kalau ada info yang nyari barista tolong ya info. Akhirnya masuklah. Ada nih Dim. Udah masuk katanya. Langsung. Nggak lama gitu. Paling seminggu kayaknya. Oh, habis tanpa aku. interview, tanpa apa? Tanpa Wah, ngobrol aja. langsung. Dan kebetulan yang nyari ini kedai baru buka. Oh iya. Ya Joglo ini. Joglo ini. Joglo kopi. Berarti baru-baru aja ya? Udah lama 2 tahun yang Oh, lalu. 2 tahun. Iya. Aku di Joglo aja udah 2 tahun. Jadi masuk ke Joglo, Masuk ke Joglo nih, ngobrol sama bosnya, akhirnya langsung kerja. posisi buka. apa tuh posisi? Posisi barista doang, barista Barista saya junior. Junior. Oh. Karena memang partner saya kebetulan waktu itu ya Mas Ujang Mas tadi Ujang. yang udah jauh lebih Iya, senior. jauh lebih senior. Apalagi di tahu market Banjarbaru lah ya kan. Dari situ Dari situ akhirnya sampai sekarang, dan yang Mas Ucang keluar, terus ada baru yang masuk, keluar lagi, masuk lagi sampai sekarang saya bertahan di Joglo. Waduh. Tidak ada peningkatan. tidak ada peningkatan. Enggak Tapi sih, sebenarnya posisinya headbar ya? sekarang Ya, alhamdulillah Alhamdulillah headbar. Naik. Naik. Gaji naik. Gaji naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaji terpenting. Iya, Ya. betul. Dan pengalaman. Pengalaman dan relasi. Relasi. Gak ada relasi kita tidak bisa Tidak berjuang bisa, di tidak kedai bisa. kopi. Mati dengan sendirinya, mati pun orang tidak tahu. Kalau jangan deh. Tahan. Jadi selama ngebar nih, kira-kira keresahannya apa nih? Keresahan yang pribadi nih ya kan, Ya, kalau pribadi. keresahan, kalau ada misalnya, sebenarnya aku tuh paling nggak suka punya partner, makanya aku selalu nggak cocok sama, mungkin ya ini menurutku Mungkin, aja ya, nih, pribadi. aku nggak pernah cocok sama partner cewek dulu Cewek nih dulu. kan. Beberapa punya track record, biasanya aku pokoknya intinya nggak suka sama orang yang ketika kerja itu kebawa-bawa kehidupan pribadinya. Ah, Mungkin entah dia lagi sedih, lagi galau, jadi kerjanya nggak serius Iya. gitu, jadi kebawa-bawa lah intinya. Maksudku kerja aja gitu. iya, pisahin antara pribadi Sama kerjaan. Ya, karena cewek kadang mut-mutan. Kadang ditegur dianya jadi ngambek Iya. gitu misalnya ya kan. Kadang- Itu tuh paling bete tuh. Iya, paling Orang-orang kayak gitu tuh. Cuman selebihnya biasanya, makanya sekarang kalau ada partner kerja, terlebih yang baru aku kasih tahu dulu nih, tolong aturannya. bedain yang mana kerja, yang mana misalnya temenan atau kehidupan pribadi gitu. Iya. Gak usah dibawa kerjaan. Karena Gitu sih. ngaruh sih itu sebenarnya. Ngaruh banget kalau misalnya tiba-tiba partner kita lagi nggak mood nih, jadi suasananya itu kan suasana tuh kayak- beda nih. Iya, beda banget. Kayak auranya tuh salah dikit bacok gitu. Salah dikit masalah gitu. Ada apa nih? Wah, tiba-tiba kan. Kalau Mas Fajri gimana sih? Kalau aku keresahanku paling barista yang ya kurang nurut. Kurang nurut. Ya biasanya kalau aku tuh sistemnya nggak usah lakuin semuanya, cukup lakuin apa yang aku suruh gitu. Jadi nggak usah yang terlalu inisiatif bikin ini bikin itu gitu.
aku lagi bikin kafe latte diambilkan susu, itu nggak usah gitu. Nggak usah. Biar urus minumanmu, aku urus minumanku gitu. Nah. Untukmu minumanmu, wah, untukku agak minumanku. Untukku minumanmu, untukku minumanku. Iya. Jadi emang Mas Fajri ini kayaknya harus jadi head bar ya? Iya harus, wajib jadi head bar. Nggak boleh di bawah head bar tuh, nggak boleh. Karena emang butuh sih dalam satu station tuh yang ngelit gitu, iya, yang jadi leader. Karena kalau nggak ada arahan tuh jadinya kayak rancuh gitu. Kayak jadi kacau aja ya kan? Ya, jadi kacau, flow-nya juga kurang teratur gitu kan. Dimakan Mas pizzanya? Iya, aku sudah sering makan pizza. Wah. Enak banget ini. Wah, pasti dong. Kalian yang mampir ke sini harus beli pizza ya. Jangan beli yang lain, beli pizza. Jangan beli pizza di tempat lain deh. Jangan dah. Jangan. Pokoknya yang hot itu kayaknya kalah. Yang hot. Kalah ya? Iya, kalah. Apalagi nih? Wah, pizza topi. Pizza Hut. Terus lanjut nih. Selama pengalaman Mas Fajri ngebar nih kurang lebih 3 tahun tadi ya kan? Iya. Ada nggak itu pengalaman unik misalnya kayak customer yang gimana gitu? Waduh. Kita fokusin ke customer dulu nih, yang kayak gimana misalnya? Contohnya tuh biasanya ada yang ya banyak lah ini pasti customer yang pesan kopi tapi minta gula. Nah itu tuh biasanya banyak. Memang kadang orang ada yang pesan kopi itu ada yang memang sukanya pakai gula. Contoh nih kayak aku sempat nemuin tuh biji kopi kerinci dibikin P60 dikasih gula, rasanya malah kayak gula aren. Kayak gula aren beneran. Nah itu kan jadi sesuatu yang unik gitu. Karena kita nggak bisa kalau tanpa gula pun rasanya jadi ya kerinci pada umumnya gitu. Maka gimana jadi jerapah ya kan? Iya, kan? Namanya kelinci. Kelinci nggak bisa jadi jerapah. Terus ada lagi nggak deh pengalaman lain? Selain ya? Customer gila minta gula tadi. Waduh, customer gila. Kalau yang unik tuh aku suka customer yang bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol, asik. Iya, selain kita bisa jadi teman di depan bar. Karena dulu kan aku di Matawai itu slow bar. Jadi kita sediain kursi depan bar biar bisa ngobrol. Nah itu tuh asiknya tuh bisa ngobrol, bisa sharing gitu. Entah dia pegiat kopi atau cuman suka kopi atau juga barista gitu. Yang penting ngobrol aja gitu, kita sharing ilmu sama-sama gitu. Benar. Lo Mas Dimas nih gimana nih? Kalau aku tuh ini waktu di Joglo nih. Jadi di Joglo nih kan di seberangnya tuh ada Mes Barito. Bukan minimarket. Minimarket juga di sampingnya ada Mes Barito. Ada Mes Barito. Jadi waktu Barito habis main tuh biasanya dulu sering mampir habis main, misalnya kayak supporternya, kayak pemainnya sering tuh. Tapi kan namanya aku tidak suka sepak bola. Waduh. Nih, bukan tidak suka, kurang minat. Jadi entah ini mas-mas biasa aja aku anggapnya gitu loh. Mas-mas pada umumnya. Ternyata itu pemain bola. Waduh, terus kenapa kalau main bola? Memangnya beda. Wah, ini pemain bola nih, harganya pasti lebih murah. Jadi ada satu customer nih, supporter Barito kayaknya. Bukan Jackmania. Bukan. Karena rombongan datang ke Joglo kan, kayaknya habis kalah tuh, soalnya kayak pusing gitu, kayak murung, kayak sedih. Datang ke Joglo tanpa tedeng aling-aling dia bertanya, "Mas ada bir nggak?" Nggak ada Mas. Di sini kopi shop. Kalau mau ngangetin badan kita adanya wedang. Waduh, wedang bu. Kenapa wedang? Kita adanya wedang. Terus apa? Ada yang alkohol gitu nggak? Nggak ada Mas, kopi aja kita sama wedang adanya. Oh gitu ya. Itu pertama tuh. Waduh. Terus ada lagi yang ya ini mungkin sudah sering dirasakan lah oleh pekerja kopi lainnya kan. Barista. Jadi ada seonggok ibu-ibu nih datang. Sejumput, sebutir. Secuil. Ibu-ibu nih datang. Ibu-ibu pada umumnya lah. Ya. Ibu-ibu random aja gitu. Ibu-ibu random. Bukan ibu-ibu arisan. Bukan ibu-ibu spesial nih. Waduh, spesial tim mom. Karena kan di Joglo itu buka full service, bukan self service nih. Jadi yang kita yang nganter, kita yang
taken order ke table, ke meja gitu. Jadi dia pesan cappuccino. Aduh, Cappuccino ya. cappuccino hot. Iyalah, dengan penuh semangat saya membuatnya ya kan. Steam. Karena jarang-jarang nih. Jarang-jarang ada yang pesan. Ada yang pesan kopi bergambar. Aduh, kopi bergambar. Akhirnya sudah nih di serve ya kan. Cappuccinonya diantarin ke mejanya. Iya. Gak lama dia balik bawa cappuccinonya. Mas, kok pahit, kok nggak kayak cappuccino yang bisa saya bikin di rumah? Waduh, barista ya. Pasti yang dia bikin ada coko granulnya di Waduh, atasnya. Cappuccino buatanmu Nomor uno. Aduh, jangan disamakan ya buat teman-teman tuh yang nggak kenal kopi. Jangan disamakan kopi cappuccino di sasetan sama di kopi shop. Betul. Nanti malu. Ayo. Terus ada lagi ini waktu di kedaiku yang lama sebelum di Joglo yang masih di Kandangan. Ada bapak-bapak ini kayak parlente gitulah. Parlente. Kayak bejo ya. Bejo. Pakai topi fedora ya, topi bulat gitu. Pakai rompi, celana pendek. Intel. Gokil nih, bapak-bapak bahasa Indonesia ya kan. Pesan americano. Waduh. Gokil. Americano, Mas. Oke, dibikinin nih. Udah di serve ya kan. Tak. Udah, waktu bayar minta tusuk gigi. Wah, untuk apa? Kenapa nih? Apakah ada dagingnya di dalam? Apakah nyelip di gigi ini tulang-tulang kopi? Tulang kopi. Mungkin ada grain size yang masih kasar masuk dalam americano. Bisa jadi. Tapi kan americano itu espressonya disaring. Iya, tapi kan ya mungkin itu entah kenapa lah. Ya, entah kenapa lah. Padahal dia tidak pesan makan loh. Waduh, cuman kopi tok. Terus ada satu lagi nih yang paling unik menurutku nih. Waduh. Aduh, gimana ya mau dikatain tapi customer. Waduh, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa lah, dia sudah jadi pekerja kopi sekarang. Waduh. Customer anak gila nih. Anak gila. Sumpah nih. Kesel banget aku soalnya. Jadi gini. Ntar ya makan dulu ya. Iya. Enak banget soalnya nih. Waduh, seenak apa sih? Sampai nggak bisa berkata-kata. Kayaknya setelah makan pizza ini saya nggak makan nasi lagi. Karena saya memutuskan makanan pokok saya adalah pizza Almeida. Waduh, pizza Almeida terbaik. Pokoknya. Jadi sudah tidak ada lagi jagung, tidak ada jagung, sagu, tidak ada. Apa itu nasi? Pizza. Kita beralih hidup ke pizza. Mama, aku mau makan pizza. Waduh, pagi-pagi makan pizza. Pagi-pagi makan pizza di Almeida ya kan. Wah, padahal Almeida lagi tutup pagi. Kalau nggak ada pizza ini aku nggak mau makan nih. Waduh, lebih baik puasa daripada tidak makan pizza. Betul. Waduh. Nah, akan menjadi motivasi. Kayaknya kita break dulu sebentar ya karena cuaca lagi murung. Mungkin ada kesedihan di alam ini. Iya, kasih puisi deh. Alam. Waduh. Alam. Mengapa kamu jangan gini. Jangan. Wah. Mas Dimas, sepertinya hari tidak jadi bersedih ya. Tidak jadi. Iya, tidak jadi. Karena dihibur oleh Mas Dimas pada hari ini. Padahal kami tadi bohong aja karena baterai habis. Jadi cerita yang anak gila tadi nih. Anak gila tadi. Jangan anak gila, anak kurang lah. Anak kurang. Jadi telan, santai. Slow. Masih banyak nih pizza. Kedai yang lama tuh biasanya kan buka sore kita. Iya. Kalau sore itu jarang dong karena memang biasanya pelanggan tuh datang malam, jam malam gitu. Sore ini jarang gitu ada customer. Tiba-tiba ada nih seonggok wanita nih. Sebutir. Seorang sejumput wanita. Datang sore-sore ke bar, duduk di depan bar, nanya-nanya. Anak kopi nih. Oh, ada ya Mas kedai kopi di sini? Waduh. Oh iya, ada Mbak, baru tahu ya. Maksudnya gitu. Padahal kita sudah setahunan lebih buka di situ. 1 tahun lebih. Iya Mas. Biasanya aku kalau mau ngopi ya kalau nggak ke Starbucks ke Excelso gitu. Starbucks dan Excelso. Mainannya udah luar. Udah. Jadi gitu ya Mbak. Orang ngerti kopi nih. Iya. Dalam hati. Sering ngopi. Dalam hati. Kalau tahu ada kedai kopi di sini bisa nih saya sering-sering mampir ke sini kalau sekalian pulang. Waduh. Pulang dalam hatiku nih.
Artinya kan dia orang sini nih. Iya, dekat. Jadi datang ke bar dia ketahui dulu nih di kandangan itu jarang orang bahasa Indonesia. Waduh, gitu. Kebetulan mbak-mbak ini Bahasa Indonesia fasih, kental. Bahasa Indonesia Mendo ya. Medo. Iya. Bahasa Indonesia nih. Jadi emangnya mbaknya orang mana gitu tanya. Oh, saya orang ini, Mas. Orang Nagara. Waduh. Buset, orang Nagara. Nagara. Bahasa Indonesia. Tahu ngopi ke Excelso. Excelso. Orang Nagara. Ada di negara tidak ada Excelso. Apalagi Starbucks. Mungkin dia tuh sering ke Banjarbaru. Enggak, maksudku kenapa harus bahasa Indonesia tuh loh. Iya. Kalau orang-orang situ juga gitu Iya, maksudnya. Padahal kan bahasa Banjar lebih enak gitu ngobrolnya. Kenapa harus bahasa Indonesia? Kecuali memang dia tinggal di Jawa atau di mana lama Aslinya gitu. orang sini. Iya. Dia memang sering pulang katanya tadi memang sering ke sering sana. pulang. Mm-mm. Memang asli kandangan, Asli. tapi mencoba berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sih kayak Sesuatu yang tapi nggak apa-apa lah pelanggan Iya, kayak itu kan kayak gitu jadi cerita Iya, deh, jadi jadi cerita. pengalaman buat barista ya deh. kadang suatu saat nanti derita kita bisa jadi cerita. Iya. Derita jadi cerita. Derita Sungguh, jadi cerita. kata-kata. Iya tuh, harus ada tuh. Kalian harus pakai itu. Derita jadi cerita. Hashtag ya, Pak, hashtag. barista baper. No, ayo lo. Ini pizzanya by the way tinggal dikit nih. Waduh. Karena emang enak banget nih. Emang Jadi- apa sih kira-kira yang bikin pizza ini jadi enak banget, Mas ini Fajri nih, ini? pizza nih jadi kita panggangnya emang dari tungku langsung. Jadi kita tungkunya bikin sendiri. Pakai tungku nih. Iya, pakai tungku. Tungkunya gede. Kayak apa ya gedenya? Kayak gajah. Wah. Pokoknya gede lah gitu. Jadi kita masukin arang. Bukan arang biasa. Arang apa nih? Arang apa ya? Arang asem. Bambu. Jadi arang, bukan karkol. Bukan charcoal. Bukan charcoal. Bukan. Bukan charcoal yang biasa di minuman. Bukan. Emang Jadi, arang. Pakai arang kita beri dari luar juga. Situ terus adonan sama apa nih? Isiannya tuh kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri, Jadi nggak bisa lah ya pizza kayak gini kita dapetin di luar selain Almeida. Tidak Memang mungkin. autentiknya Almeida nih. Almeida. Keren. Agak-agak Itali. Makanya juga pinggirannya juga dibikin crispy gitu karena emang dibakar langsung di tungku. Bukan di oven. Kalau biasa kan kita Di tuh oven. orang pakai oven. Ada yang digoreng. Iya. Pizza goreng. Pizza goreng. Ada yang di open ternyata buka. Woy, Open. open. Kedainya open. Panas. Tapi emang beneran enak kan nih kan? Emang beneran enak nih. Aduh, bukan embel-embel promo nih. Bukan. Emang enak. Cobain aja. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri ke sini. Tuh season Almeida. Emang selain pizza sih apa sih lagi yang enak di Almeida nih? Banyak kok yang enak di Apa sini. tuh? Salah satunya kita punya udang. Udang. Iya, udang. Kita punya udang galah bakar itu. Udang galah Iya, bakar. udang bakar sama goreng. Sama Goreng. Sama goreng. Bukan sambal goreng. Oh. Waduh. Jadi emang udang galahnya tuh kita yang ambil yang fresh sama kita bakar di. Nah, itu juga tuh. Tungkunya juga kita bikin. Jadi kalau biasa kan orang-orang bikin tungku bakar itu baranya tuh dekat banget sama ikan atau sama udangnya. sama proteinnya lah. Bukan sama protein. Iya, sama daging lah Iya, intinya. sama daging. Jadi kita tuh bikin jaraknya agak jauh dari bara biar matangnya tuh rada lama, cuman matangnya sampai ke dalam. Berarti smoky Iya, gitu ya kan. smoky, biar dipanggang dengan lama. Berarti dikremasi tuh udang. Dikremasi, dibakar, Dikremasi. Dikeramasi. dikeramasi. Udang kremes. Udang keremes. Bukan Dikeramasi. ayam keremes. Aduh. Kalau katanya ada bebek packing juga ya di sini ada ya? juga bebek packing. Packing emangnya mau kemana? Waduh, packaging. Bukan packing. Jadi bebek packing itu kayak bebek yang di oven. Nah, kalau itu semacam di oven. Heeh. Mungkin sekitaran kalau biasa di luar tuh ada 3 sampai 4 jam gitu kan. Kalau di sini juga sama sih. Ya cuman bedanya kita di sini namanya itik packing bakambit. Bakambit apa Iya, tuh yang bakambit tuh? Jadi di dalamnya tuh kita kasih rempah-rempah, bumbu-bumbu gitu. Terus kita jahit.
Oh. Iya, dijahit. Dijahit. Biar bumbunya nggak keluar. Terus kita panggang selama 3 sampai 4 jam. Dan itu 1 ekor ya? 1 ekor. 1 ekor. Bisa pesan 1 ekor, bisa pesan per porsi. Bisa per porsi Iya. juga. Wah, banyak ya Iya, pilihannya ya. Kalau aku sih lebih suka yang per ekor. Per ekor. Kenapa Karena, tuh? Lebih puas aja gitu. Lebih puas Kita bisa makannya. potong sendiri, kita bisa bagi-bagi. Bener. Entah ada yang suka paha, ada yang suka dada, Ada yang gak suka bebek juga. Ya ada banyak nggak suka bebek. Cuman di sini rata-rata suka bebek. Suka bebek. Karena bebek kami sangat laku. Weh, Wah. apa tuh pembeda bebek sini sama Ya, bebek-bebek itu lain? tadi bebeknya spesial. Spesial. Bebek packing Almeida. Bebek packing. Pokoknya kalian yang nonton ini harus beli bebek packing Almeida. Harus coba pizzanya Harus juga ya kan. Ya, apalagi- Pokoknya intinya harus ke Almeida lah. Habis di Almeida terserah mau pesan apa semuanya enak kok. Semuanya enak pokoknya. Dijamin lah. Dijamin lah, Harga valid. juga ya terjangkau. 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 Iya, kalau tidak terjangkau berarti bukan target marketing Iya. ya. Bukan target kami berarti kalau merasa kemahalan gitu kan. Soalnya di sini yang datang rata-rata sultan. Woi, ya kan Iya. beli bebek berapa ekor, Mas? 3. Tidak ada ekor. Waduh, tidak ada ekor karena dipotong. Bebeknya potong berapa, Mas? Ini dipotong enggak dipotong. Gitu 1 ekor jadinya. Ekor dimakan. Waduh, kenyang sendiri. Tapi itu sih rekomendasi aku, pizza sama bebek sama kopi susu Pamaton. Nah, kalau minumannya Andalan. kopi susu Pamaton. Iya, Kalau kopi. kalian mungkin yang nggak bisa minum kopi atau nggak suka kopi, bisa Iya, pesan ini nih. apa tadi namanya? Blue Sa- Blue Blue Sapphire sama Emerald. Emerald Borneo. Asik nih. Jadi apa permata? Permata ya. Permata Kalimantan. Kalimantan. Waduh. Karena Martapura terkenal dengan Intannya. Almeidanya. Waduh. Amin amin. Semoga makin terkenal, bisa sampai internasional lah. Amin. Mungkin segitu dulu kali ya Mas Fajri di episode kedua bersama saya nih. Segini aja nih. Segini aja lah. Waduh, biar penonton tuh nonton terus. Nonton ya. terus, Ya. nungguin mana lagi Mana episodenya nih, mana nih lagi? episodenya. Padahal Kan kita tiba-tiba episode nanti sama 2 narasumber lain, Mas Dimas mana nih? Waduh, Waduh. kayaknya Dicari. ada. Dicari. Dicari. Dicari kayak anak hilang. Nah, Anda siapa? Jadi mungkin ya segitu aja dari kami berdua ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata Iya. saya menyinggung, Atau ada salah kata, salah kalimat, salah kalimat, ya kan kita murni bercerita dan Iya. opini pribadi. opini pribadi. Nggak ada maksud nyinggung siapapun. Kalau kalian tersinggung, tulis di komen dong. Waduh, jangan bawa parang. Iya segitu aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.